Oke, oke, kita mulai ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi ini memang agak dadakan karena ngurusin ini website juga sempat kemarin. Jadi edukasi itu udah rilis websitenya ya sekitar 20% karena memang itu sistem. Jadi banyak fitur. Terus aku kan memang mau janjiin nanti akan ada sertifikat ya buat kalian yang ikut. Ya, jadi semoga nanti bisa berguna itu dan bisa rilis karena sendirian ngerjain edukasi terus bikin pelatihan juga terus ngurusin saya juga ngurusin anak-anak saya terus ngurusin kerjaan ya ya biar Tuhan lah yang iniin lah saya juga terbatas jadi aku udah senang ya kalian yang ikut jadi itu yang bikin saya semangat ya tetap bisa ikut ya nah di sini jadi saya belum sempat juga bikin presentasinya jadi ngambil dari materi yang ini aja kita ke pertemuan 6 ya kelihatan ya sharingnya ya Kelihatan, Pak. ya suara saya kelihatan nggak Kenapa? suara kedengaran nggak Suara kedengaran, Pak. ya yaudah. Nah, di sini kita masuk fungsi Excel berikutnya itu logika ya. Jadi kalian bisa bebas ya pakai Excel manapun. Nah, di sini logikanya di Excel itu yaitu berbentuk operator. Jadi simbolnya itu ya kalau kita perbesar. Nah, di sini kalau kita perbesar dia nah, dia ada simbol yaitu sama dengan ya. Nah, ini ada sama dengan terus ada ya terus simbol kayak gini tidak sama dengan nah ini lebih kecil ini kalau dia matematika ya simbolnya ini ya lebih kecil ya nah ini K dia ini kalau mau gampang begini nih ini lebih kecil karena kalau di garis ini jadi kecil kan artinya kecil jadi lebih kecil biasa gitu kalau saya waktu SMP dulu dikasih tahu guru terus ini begini ya jadi besar dia ceritanya tuh besar jadi gampang ingatnya. Kalau simbol begini tuh berarti oh tambah ini jadi besar, kalau ini jadi K kecil gitu dulu niatnya. Terus kalau ada sama dengannya berarti lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Terus yang ini lebih besar sama dengan. Nah, bedanya yang tidak ada sama dengannya apa? Sal, 5, 3, terus 4, 7. Nah, terus 5, 5. Nah, ya kalau 5 logikanya apa? 5 tentu apa? Lebih lebih besar. Itu namanya logika itu. Jadi simbolnya ini kita pakai untuk perbandingan jadinya, perbandingan angka sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi 5 itu lebih besar dari 3 atau sama dengan juga bisa. Nah, 4 dia lebih kecil dari 7. Nah, kalau 5 sama 5 apa? Sama dengan gitu. Gitu ya. Jadi operatornya logikanya itu. Jadi logikanya itu apa untuk apa untuk ini nih memenuhi. Jadi untuk memenuhi kalau di Excel itu tentunya yang di yang dipakai untuk logikanya itu apa? Kolom. Jadi angka yaitu kolom A itu misalnya nah kalau kita di sini ya. Nah, jadi membandingkan dua kolom ya. Jadi eh, di sini kita lihat ini rumusnya kita pakai apa if gitu untuk menguji lah ya di sini untuk menguji suatu sel ya. Selnya itu kan misalnya B2 atau C3, nah itu menguji sel eh, berisikan nilai yang telah ditentukan.
Jadi ada nilainya yang kita harus nanti uji untuk memakai rumus logikanya ini. Nah, kurang lebih itu rumus kayak gini nih, sama dengan if buka kurung logical testnya. Nah, ini eh, kondisinya kalau dia benar ya. Nah, ini kalau salah gitu. Nah, logical testnya itu ini tadi yang kita bikin misalnya perbandingan si angkanya ini dengan ini. Jadi antara ini operator-operatornya. Nah, contohnya itu di sini ya. Kalau kalian lihat, nah, contoh tabelnya itu ini nih. Jadi di eh, rumus yang pertama itu yaitu ini eh, logical testnya. Jadi dia itu apa kondisinya. Nah, kalau logical testnya menghasilkan true, ya kan, kita kasih nilainya ini 3.500.000. Kalau salah dia 2,2 gitu. Nah, true-nya itu apa? True-nya itu kan yang benar. Misalnya gini ya, gampangnya gini ya ngejelasinnya ya. 5 lebih besar dari 3 itu apa? Ada yang tahu nggak? True apa false? 5 tentunya lebih besar dari 3 jadi dia true. Nah, kalau kondisinya ini, nanti yang dipakai jadi ini dia 3.500.000 ini yang diambil. Gitu. Kalau misalnya false 5 lebih kecil dari 3 berarti kan dia false. False itu salah kan dari bahasa Inggris kan. True itu benar, itu aja. False sama true. Nah, kalau 5 lebih kecil dari 3 false. Nanti yang diambil angka 2.250.000 ini. Kurang lebih kayak gitu membacanya ya. Nah, kita praktek ya. Kita praktek. Kalian buka Excel kalian masing-masing ya. Ya. Atau ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak, Pak. Ya, ini kita praktek aja. Boleh kalian buka Excelnya. Nah, kita sama-sama nih bikin tabelnya ya. Jadi ada nomor, ada nama karyawan, ada lama kerja, terus res tahun, jabatan, gaji pokok. Nah, kita isi datanya ini ya sesuai sampelnya. Di sini ada 5 data. Ini nama karyawannya ya. Nama kerja 3 tahun, jabatannya operator, gaji pokoknya. Nah, ini jadi yang kita cari itu adalah gaji pokoknya ini. Nanti pakai rumus si perbandingan ini nih. Kita pakai nanti pakai logical testnya ini, pakai rumus logical test. Nah, saat ini nih yang kita punya itu datanya ini, yaitu si Burhan 5 tahun kerja, jabatan QC, Denny 2 operator juga, terus Ferdian 6 viewers. Nah, kalian bikin dulu ya tabelnya ya, kayak gini ya. Ini kita bikin center aja sih. Ya, kita rapihin. Kita bikin. Ini kita kasih mendekati lah ya. Ada, nggak usah, nggak usah. Nah, udah. Kalau udah di ini ya, dikasih tahu ya. Coba ini. Nanti kita hitung ini gaji pokok gitu.
Jadi di sini kondisinya ya, kondisi yang harus kalian input ya ini. Nah, kondisi kalau dia lebih lebih dari 5 tahun bekerja, ya, jadi gajinya gapoknya ya, gapok itu gaji pokok ya, gapok 3.500.000. Nah, kalau kurang kurang dari 5 tahun, oh di bawah dari 5 tahun, 5 tahun, gapok itu apa? Gaji pokok berarti 2.250.000. Ini kondisinya ya. Jadi kita dapat ini disuruh untuk memasukkan eh, gaji-gaji karyawan ini nih, karena kalau manual kan akan repot. Jadi kita menggunakan rumusnya si Excel ini, di mana itu kalau dia itu syaratnya kalau 5 tahun lama bekerjanya kita taruh gaji 3,5. Oh di bawah 2.250 ya. Oke, coba dibikin dulu ya.
Eh, si apa Rere sama Jesa kalau udah nanti di chat ya kalau udah selesai tabelnya ya. Sudah, Pak. Udah Rere gimana? Udah? Udah. Belum? Tunggu dulu ya. Ayo nanti Belum. 5 menit lagi ya. Tunggu ya. Oke, Pak. Oke, Rere gimana? Udah bisa? Belum. Belum? Nah, nggak Jadi bisa sekarang ya. endingnya padahal sama rumus ya. Hah? Kamu Ini kan bikin tanggal ini 8. aja kolom A sampai D sampai E. Nanti kita hitung gaji pokoknya dengan logika ini fungsi logika ini. Itu nanti gaji pokoknya. Iya, itu bukan manual, itu pakai rumus. Ya ini pakai rumus tapi itu nggak bisa. Coba.
nggak usah ini dulu aja yang nomor sampai jabatan ini kita mau hitung sama-sama kan gaji pokoknya. Itu Udah, udah. yang ini udah sampai 5 ini udah. Udah. Kayak gini aja dulu kayak udah. Udah. Ini udah. Yang Excelnya udah. Iya. Oke, nah Iya. kalau kalian lihat, nah kita hitung gaji pokoknya ya. Nah kondisinya gini, kita dapat informasi nih. Coba dong, tolong bantu dong, dibikin ininya gaji-gaji karyawan ini berdasarkan apa? 5 tahun lama kerja, berarti di atas 5 tahun 3,5 juta, di bawah 5 tahun 2,5 juta. Nah, kita tentunya yang pertama kita taruh di kolom E-nya itu. Kita bikin rumusnya sama dengan if ya, buka kurung. Nah, itu logical test itu. Logical test itu apa? Berarti apa tadi lama kerjanya itu ada di kolom C ya. Benar nggak? Di kolom C. Jika C jika C, nah C-nya itu kan dia si Ahmad ada di angka 3-nya ini kan ada di C2 nih. Nih angka 3 ini. Nah, lebih besar dari 5. Nah, jadi kalau lebih besar dari 5, kita pakai titik 2, dia gajinya berapa? 3.500.000. Ya. Nah, kalau tidak lebih dari 5 tahun, dia 2.250.000. Lalu kita kunci, tutup, enter. Nah, benar kan? Si Hamad ini dia kurang dari 5 tahun kan? Jadi dapatnya 2,2,5 gitu. Jadi, nah untuk yang lainnya kita seperti biasa, rumusnya kita copy aja ke bawah. Dia akan ngitung sendiri. Nah, gaji yang di atas dari 5 tahun, dia dapatnya 3.500.000. Kalau di bawah 22,5 gitu. Nah, 5 sendiri itu pun dibacanya dia di bawah 5 tahun. Gitu. Nah, ini kan jadi bias kan. Kok 5 tahun tetap 2,5, 2.250. Sebenarnya kita bisa ngakalin ini dengan rumus apa tadi? Bisa dijadiin atau sama dengan. Nah, kalau dia sama dengan, kalau gajinya 5, lebih dari 5 atau sama dengan 5, dia dapatnya 3,5 tuh. Itu logikanya itu jalan. Jadi kalau kita mau ya kita pakai sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5, dia 3,5 juta. Takutnya kan kasihan kan, dia kan cuma 5 tahun 1 hari, gajinya nggak dapat 3,5. Nah kalau kita bisa memverinya, kita bisa bikin sama dengan sih. Jadi yang 5 tahun pun dapat gajinya 3,5. Seperti itu ya rumusnya ya. Nah ini coba ini diikutin aja rumusnya dengan benar nih si Jesa, Juan sama Rere. Juan ada yang ketinggalan. Juan, tadi kita belajar ini ya. Nanti kamu lihat recording. Tapi Juan bikin aja tabelnya ini, terus masukin rumusnya ini ya. Oke, Ya Pak. udah dicoba ya Rere, Jesa sama Juan ya ini. Rumusnya ini ya. Nah ini kita agak lama ininya karena logika algoritma ini memang benar-benar harus ini nih harus apa? Harus paham sih. Ini sama aja kayak kita ini sih apa? Logika pakai pikiran, maksudnya pakai pakai logika. Jadi eh, kondisi jika lebih dari 5 dia dapat ini, kalau nggak lebih dari 5 dia nggak dapat gitu. Nah kalau lebih dari 5 dia gajinya 3,5 juta. Kalau dia tidak 2,5 ini. Jadi kan tadi ini tuh ya, logiknya. Tuh jika benar. Nah, ini berdasarkan latihan jadi ketahuan jika ini logik ini apanya sumbernya? Sumber memastikan kalau logikanya benar ini, kalau salah pakai ini gitu. Kalau salah pakai yang sebelah kanan nih. Ini false. Nah, jadi kalau si karyawannya gajinya lebih dari 5 atau sama dengan
3,5. Kalau tidak di bawah ya, karena di bawah 5 dia 2,5, 2.250.000 gitu. Ini rumusnya ya. Nah, ini buat dulu tabelnya yang seperti yang di sini tabel ini. Ini tabelnya sampai sini bikin ya, kolom A sampai E. Nanti gaji pokoknya kita hitung tadi di sini. Ya, yaudah, silakan dicoba ya yang udah bisa ya pakai rumus ya. Yang belum, yang jangan ketinggalan bikin lagi tabelnya, terus nanti coba dimasukin rumus gaji pokoknya. Pak, Pak.
Oke, gimana dari Juan? Udah ada yang bisa? Jesa, Rachel. Pak, di saya nggak bisa, Pak. Ya. Nah, gini, ada isu ya. Jadi kan ternyata Excelku ini versi yang di ini ya, yang punyaku ini ternyata ada isu. Ini nih, punyaku tuh Office-nya agak jadul yang laptop 2016 nih ya. 2016. Jadi ada yang bisa pakai ini nih, titik koma, ada yang pakai koma. Nah, lihatnya di sini nih, if logical test, kalau saya kan titik koma. Kalau kalian koma, coba jadiin koma. Jadi beda-beda Excel ini aku juga bingung nih, apa dari Microsoft-nya kayaknya. Nah ini kan ada nih, kelihatan nggak nih? If buka kurung logical test, saya titik koma. Punya kalian koma nggak? Kalau punya kalian koma, bikin koma. Atau coba share screen aja, share screen. Coba share screen si Jesa, coba. Nggak bisanya. Iya, Pak, nanti saya pakai koma. Bener ya? Iya, ini Iya, dari saya pakai Excel. koma. Aku juga nggak tahu. Kalau di saya rumusnya ini kan titik koma nih, makanya aku ngikutin titik koma. Kalau di saya Kalau pakai punya, koma, Pak. hah? Kalau di saya pakai koma. Bisa ya koma? Iya gitu Bisa, koma. bisa. Kalau koma Jadi baru aku bisa. pakai laptop, aku kan ada laptop kantor kemarin-kemarin pakai laptop kantor, dia titik, dia koma dia kemarin, makanya aku, yang kemarin itu kan aku pakai laptop kantor. Sebenarnya gini, kita kan ini ya kelemahannya manusia itu memang kan susah ngapal. Makanya beberapa program atau software itu mengasih tahu apa kayak kayak bantuan dia. Jadi kalau mau pakai rumus ini nih, dia ngasih tahu nih tuh di sini nih if-nya itu kita mau pakai if logical test, terus value if true, value if else. Nah, ini ikutin aja di sini nih. Kalau ini titik koma, kalau yang koma, koma gitu. Jadi kita dibantu sama ini program-program gitu. Jadi programmer pun, jadi kalian gini ya, eh, ini selingan aja ya. Kalaupun kalian memang jatuh ke dunia IT, jangan langsung membentengi diri kalian. Aduh, aku bakal susah ngingat nih. Nggak usah, semua itu latihan. Nanti kalian akan ketemu untuk bantuannya, yaitu apa nih kayak ini nih. Ada suggestion rumus nih. Nah, dia ajarin nih if logical test bla bla. Jadi akan dibantu nanti. Sekarang udah enak kok, programmer-programmer sekarang dikasih hint-hint dia namanya hint. Hint itu kayak kata bantu. Jadi ada bantu-bantuan nih kalau kita mau ngetik misalnya ini, dia kasih saran tuh mau pakai yang mana nih, tinggal pilih kan dari bahasa Inggrisnya ketahuan nih atau kayak gini nih. Kalian kan akan tahu nih rumusnya. Oh, kalau if-nya logical test, oh harus dicari nih value true-nya. Terus false-nya apa, yang salahnya apa gitu. Lalu kalian tinggal kunci tutup enter gitu ya. Dari Juan gimana Juan? Ada kendala nggak? Enggak apa lagi dikerjain. Oh ya udah coba di-share aja Juan. Nanti teman-temannya boleh bantu ya kalau ada kendala yang J sama Rachel udah bisa ya. Yaudah nanti coba dibantu ya. Juan share screen aja. Atau perlu datanya nggak yang mau diinput nih saya kasih ya. Nah, ya kita tunggu Juan dulu ya 5 menit lagi ya. Udah selesai ngetik nih, ada kayak error rumusnya boleh share screen aja ya.
Halo, gimana? Udah selesai si Juan? Udah, Pak. Oke, boleh share ya. Ini saya pakai HP, Pak. Tapi bisa jalan tadi. Bisa. Bisa. Bisa ya? Ya udah ya, kalau bisa ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, di sini keterangan tadi yang kita yang diminta ya, syarat ketentuannya itu. Nah, jadi kriterianya kalau lebih dari 5 tahun maka gajinya 3,5 juta, di bawah dari 5 dia 2,5 juta. Nah, di sini pakai sama dengan apa lebih besar ya. Jadi pakai logikanya. Eh, Dia pakai operator logikanya itu lebih besar. Terus kalau benar dia menghasilkan 3,5 juta, kalau tidak lebih besar 2,250.000, atau kalau kondisinya false atau salah ya. Nah, ini tadi kita dapat ya. Nah, di sini tuh paling tadi ini aku ada poin kayak ada anomali ya. Ini kayak ini nih anomali. Ini aja sih. Jadi ini kan sebenarnya eh, bisa jadi juga kan eh, bener-bener nggak lebih dari 5, dia 5 tahun dia dapat 2,5 kan, 2,5. Kalau kita mau aman ya lebih besar sama dengan gitu. Tapi nanti tergantung permintaan aja ya kalau kalian dapat tugas. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh lainnya nih, perihal kelulusan nih. Nah, kalau di sini nih kalian nanti bisa lihat recording ya kalau mau latihan ya, sekilas ya soalnya. Nah, di sini ada tiga data, nomor sertifikat, nama orang yang ikut pelatihan, supaya dapat sertifikat, terus nilai hasilnya ini submissionnya 80-60. Nah, di sini mencari untuk lulus dan tidak lulus. Nah, syaratnya itu jika nilainya lebih dari 75 maka dihitung lulus atau sama dengan, dan jika lebih atau sama dengan. Jadi kalau 75 pun lulus, kalau 74 tidak lulus, 73 tidak lulus. Pokoknya di bawah 75 tidak lulus. Nanti kalau 80 ini dia akan lulus, kalau yang 60 tidak lulus. Bentar ya, telepon. Baik, Pak.
Oke, nah di sini seperti itu ya. Nanti kalau kalian mau coba sendiri ya statusnya. Jadi nanti si 78 ini pun lulus dia karena dia lebih dari 75. Nah, ini. Oke. Terus kita masuk ke multi if. Nah, jadi multi if itu if-nya itu banyak atau lebih dari satu. Ini contohnya ya. Nah, jadi kalian itu misalnya ini ada sama ya, yang sama si yang atas yang dia sertifikat. Yang mau dicari itu adalah nilai nih, nilai bukan lulus, nilai. Jadi kondisinya ada banyak. Jadi if-nya itu tidak hanya satu. Nah, yang dicari di sini ya. Nah, kalau lebih dari 90, bikin lagi kondisi baru. Jika lebih dari 76, B. Jika lebih dari 60, C. Nah, ini di luar dari kondisi itu. Kalau di bawah 60 berarti D gitu. Jadi if-nya ada banyak, multi if. Ya. Nah, ini dia keterangannya. Jadi ngebacanya sih sebenarnya kayak kita aja ngelihat suatu nilai. Oh, kalau lebih dari 90 aku mau kasih nilai A. Nah, kalau ini dijalankan kodenya ini, rumusnya ini, tentunya nilai yang terpenuhi A nggak ada karena kan nilainya 80, 60, 78 kan. Jadi A-nya nggak ada pasti. Terus misalnya 76, 76 dapat nilainya apa di sini? Diminta B. Kalau lebih dari 76 B harusnya yang dapat nilai B itu si Arham gitu. Nah, kalau lebih dari 60 dapat C atau sama dengan ya, ada sama dengannya berarti 60 dapat C, 78 dapat B karena kan dia ini B ya. Karena kan dia ini lebih dari 76 kan. Ini juga B. Ya udah kita praktekin ya. Semua buka Excel-nya baru ya. Halo. 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 Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Ya udah buka lagi Kedengeran, sheet Pak. baru ya. Kita bikin sheet baru biar Kedengeran, punya Pak. latihan ya. Kita bikin sheet baru. Nah, yuk kita bikin yuk. Jadi ini multi if. Nah, jadi multi if ini ya karena syaratnya itu ada banyak. Ini biasa untuk nilai karena nilai kan ada dari A, B, C, D gitu. Jadi pakai multi if. Ya, kita bikin latihan lagi ya. Sertifikat, nomor sertifikat. Ya. Lalu kita kasih nama, ada nilai Excel-nya. Nah, yang tadi pakai koma ya. Jadi ada hint-nya ya, bantuan bahwa pakai koma. Terus kita kasih kolom grade. Ya, ini 001 misalnya nomor kode sertifikat LPCD P 2019. Kita copy aja ya. Nah, ini kita ganti dua. Kalian boleh cara kalian ya, kalau yang nyamannya kalian cepatnya ngetiknya gimana ya. Bisa nama duluan, bisa bisa mau bikin menurun. Saya dapat 60, 80, 68. Sini kita rapiin dikit ya. Ya. Nah, harusnya udah pada semua ya. Biar kita masukin rumus multi if-nya. Udah belum? Udah belum? Udah pada belum? Udah ada yang selesai? Udah. 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 Terus si Jisa udah. Juan? Udah. Kenapa, Pak? Lagi dibikin, Pak.
Ayo ditunggu ya. Jadi kita nggak ngejar ini. Jadi ya ini semua itu harus banyak latihan ya. Jadi eh, pelatihan ini pun cuma hanya untuk ini aja mengasih dasar kalian. Sisanya itu tergantung kalian latihan ngulang lagi, ngulang lagi. Jadi pemahamannya dapat. Di mana udah si itu Juan Lagi dicoba, Pak. desa. Belum, Pak, sebentar. Ya ini kalau memang kita ini banyak banget nih soalnya. Ini kita nanti lanjut ke ini aja ya part 2 aja ya Sabtu depan ya. Jadi kita coba logikanya itu operator itu masih di apa masih di operator yang ini ya apa lebih besar sama dengan nanti ada lagi namanya and or gitu. And ini nanti kayak perkali nanti lah nanti di berikutnya lah. Jadi ini semua nanti pun dasar-dasar di programmer. Kalau kalian nanti ngambil IT program, nanti kalian akan main-main dengan operator ini, logika algoritma namanya nanti. Itu. Mungkin kayak Rere kemarin ikut itu ya ikut apa Scratch, Python dia bisa dia pasti udah pernah ketemu ya Re ya ini ya rumus-rumus ini ya Re kemarin ya di pertemuan sebelumnya dia pernah ikut Python juga pernah Scratch jadi ada logikanya jadi ya ini mesin komputer pun pakai ini untuk bekerja mereka memudahkan kita. Oke gimana Juan udah biasa oke misalnya Sedikit gini lagi, Pak. udah ini rumusnya sama dengan if nah ini kan dibantu tuh ada kata bantu tuh apa kita mau pakai if error, apa if and I maps. Nah, kita pakai if aja. Yang saat dipelajarin terus if. Nah, jika ya kan jika 80 lebih besar sama dengan 90. Nah, ini saya titik koma nih. 90 titik koma dia nilainya A ya kan. Terus nah di sini jika lagi IC2-nya lebih besar sama dengan 76 dia nilainya B. Jadi kasih string ya. Jadi stringnya itu B. Nanti akan keluar huruf B untuk grade-nya ya. Kalau grade kan di pendidikan itu biasa ada grade A, B, C, D ya. Selain dikasih angka ya. Jadi A itu nilai lebih dari 90 dapat A. Kalau lebih dari 76 sampai 89 B misalkan gitu kan. Atau sampai 90 kurang B. Lalu kita kasih if lagi tetap di kolom sel C2 lebih besar sama dengan 60. Dia dapat nilainya kasih string C. Nah, terakhir di luar apa di bawah 60 kita kasih D udah nggak udah berhenti aja rumusnya sampai sini. Tuh. Nah, kita kunci semua ya. Dah, enter. Nah, ya B gitu. Kalian share nggak sih? Share kan? Ya, share ya. Nah, Pak, boleh lihat rumusnya lagi nggak, Pak? nih. Nah,
Nih. Jadi bacanya gini, sama dengan jika sel C2 lebih dari 90 kasih nilainya A, bacanya gitu. Lalu kondisi berikutnya jika lagi ulangin jika C2 lebih dari 76 maka nilainya B. Titik koma lagi, masukin kondisi ketiga jika lebih dari 60 C, lalu kan sisanya D. Nah, atau bisa aja kita mau tambahin jadi E bisa. Nah, caranya gini supaya E-nya ada. Kita tambahin lagi nih if ya, C2 lebih dari sama dengan berapa? Kalau E itu biasa lebih dari ini ya. 35 ya kayaknya ya. 35 nilainya D. Sisanya titik koma lagi E. Udah. Jadi kita dapat ada nilai E. Enter. Nah, dikurangin. Kurang. Oh, ini udah nih. Nah, kalau ini kita kasih nih, turunin. Kalau nilainya ini ternyata 5, dia jadi E harusnya tuh, benar kan? Jadi E. Kalau nilainya 36, dia jadi D. Nah, enak kan? Kalau semua udah dikasih rumus, udah enak. Kita nggak usah lagi ini, nggak usah ngitung lagi. Kita turunin, jadi dia ngopi rumusnya. Gitu. Saya nggak bisa, Pak. Kamu pakai koma ya, jangan titik koma. Iya, ya, titik komanya udah saya ganti koma tapi nggak bisa. Oke, coba di-share. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Coba, belum masuk sharingnya. Oh ini, ya. Nah itu 80. Oke, bentar. Jika C2 lebih dari 90, nah, coba di kolomnya itu dimasukin kursornya yang di terakhir. Itu if ujung-ujung sampai ujung. Tuh, 1. Coba enter. Hmm. Bentar ya. Jika C2. Oke. Hmm. Coba dekatin lagi tuh rumus itunya. Oke, di ujungnya coba. Coba hapus satu coba. Nah, if logical test. Nah. Hmm. Kalau setelah A, kutip A itu kamu kunci sama titik koma bisa nggak? Kenapa, Pak? Kan itu if C2 lebih dari 90, terus koma, kutip A, terus komanya ganti titik koma coba. Oke, Pak, sebentar. Setelah kutip A, kan itu kamu koma if. Jangan koma, coba titik koma. Oh, bukan. Koma. Coba gini. Kamu hapus dulu deh sampai C290A dulu deh coba. Gimana, Pak?
Yaitu C290, koma kutip A. Ya. Yang lainnya hapus coba dulu, yang lainnya hapus dulu. Selain C, selain sampai A, hapus sampai A doang, sampai A doang. Oke, terus sampai A. Ah, bentar. Iya, terus kutip A, terus koma, if lagi, oke, tab, C2 lebih dari 60, 60, koma, kutip B. Coba kurung. Coba tutup semua. Sampai B dulu coba. Terus lagi, coba enter. Enter aja. Kutip sekali lagi. Satu lagi tuh kurang. Tutupnya kurang satu lagi tuh. Nah, closingnya itu kurang. Coba enter. Nah, itu mau tuh. Berarti, nah ulangin itu. Tambahin C lagi. Kutipnya itu hapus. Nah, koma, if lagi. Coba. If C2 lebih dari apa tadi? Contohnya. C2 lebih dari 60. Tadi yang B itu 76. Nah, itu 76. Jadi B, dapat nilai B jadi 76. Nah, C21 lagi lebih besar sama dengan 60. 60, koma, nilainya C, kutip C, string C ya, koma, string D. Kutip D ya, string D. Nah, kunci 3 kali kurungnya. Tutup 3 kali. 1, 2, 3, enter. Nah, berarti tadi ada ini, nggak tahu apa ada spasi atau apa. Ya udah, turunin langsung itunya ke bawah ya. Udah ngikut ya, benar ya, logiknya dapat ya. Oke, udah yang lain gimana? Dari Juan, Rere, Kenapa, Pak? bisa, Bisa. Juan, Bisa, Pak. aman ya. Ya udah. Ya, Nah, kita pakai dua operator itu dulu ya. Apa logika operatornya tadi ya eh, itu itu bedain cuma ini aja. Yang penting kalian bisa ganti tujuh sama dengan atau lebih besar gitu atau tidak sama dengan. Nah, nanti tinggal diatur aja value-nya, nilainya. Jadi kalau terpenuhi, true, kasih dia mau menghasilkan apa. Misalnya tadi kata lulus, atau jadi keluar angka berapa, kayak tadi 3.500.000. Atau kalian kayak nilai grade, itu string. Jadi kalau dikutip dua itu string. String itu menampilkan ini sih, menampilkan huruf kata. Jadi itu tidak bisa dijumlahin string. Kalau angka kan langsung aja, angka 3.500 itu langsung jadi angka dan bisa dimasukkan ke dalam perhitungan matematika. Kalau string enggak. String itu cuma kata biasa, kalimat biasa. Makanya itu di programmer tuh banyak bahasa pemrograman terus string. Kalian nggak akan ngerti apa yang aku omongin sekarang karena memang itu nanti dimasuk di perkuliahan sampai nanti kalian di dunia kerja. Tapi Excel itu adalah base dari logika algoritma gitu, bahasa mesin. Nah, jadi tadi kita udah pelajarin itu ya. Jadi semuanya ini balik kalian sering latihan. Kalau kalian nggak sering latihan nanti ya lupa lagi karena eh, ini memang yang memang harus sering dilatih sih gitu. Nah, sampai sini dulu ya karena nih materinya masih sebenarnya ini ada lagi rumus N sama rumus OR. Nah, nanti akan saya perkenalan juga itu situ apa OR sama N itu apa. Ya,
Jadi terima kasih yang masih mau belajar ya. Kita masih panjang ini, makanya saya pun masih bisa nyiapin materi sama sistem. Dan terus kan Juan sama si Jesa sama Rere kan udah masuk nih ya ke edukasi ya. Jadi saya udah bikin si website. Sebenarnya aku nanti mau niat itu kalian bisa masuk ke sistemnya ini nih. Nanti bisa ada kayak eh, admission, pelatihan, terus ada nanti ebook-ebook, buku-buku, kayak ada library nanti. Jadi kalian kalau memang mau cari tutorial nanti ada di sini. Itu sih ya pelan-pelan lah. Tapi aku ngejar dulu ini sih sertifikat. Jadi sertifikatnya itu nanti akan diakuin lah karena websitenya ada gitu. Jadi sertifikatnya nanti harusnya dari website ini ada linknya gitu. Nanti websitenya juga akan rapi, jadi benar-benar profesional ya. Jadi kalian pun nanti nggak malu lah, maksudnya, oh ya dari edukasi tuh websitenya ada ini gitu. Ya kan, nanti pun tampilannya lebih baik lagi saya bikin sih. Nanti kalau kalian pun mau ngeblog, bisa juga di sini nanti, misalnya mau sharing apa, atau kalau kalian mau bikin materi, bikin blog, bisa bikin konten kreator juga bisa. Tapi kita selesaikan dulu Excel-nya ya. Kita selesaikan dulu, nanti belajar yang lain bisa. Jadi itu aja ya. Terima kasih ya buat kalian yang bertiga ini nih masih yang terus hadir ya. Makasih ya buat Jesa, Juan, sama Rere ya. Ya Pak, Kita sama-sama. ketemu di Sabtu depan ya. Jangan lelah, jangan capek. Ya semua ada manfaat kok. Ya, ya Tuhan Yesus berkati ya. By the way itu Ya, Pak. website-nya Bapak yang bikin sendiri Pak. Iya, aku semua ngelola ini sendirian, makanya aku Keren. pusing. Keren. Saya kerja, saya ini Banyak banget saya lihat pilihannya buset banyak banget. apa? Pilihannya banyak banget mau ngapain aja bisa di sana. Ya amin lah. Sebenarnya ini juga sebenarnya ada absensi. Makanya ini masih saya oprek nih sih. Ya Mm-mm. nanti ada e-book di sini, buku-buku. Makanya nanti kalau mau baca-baca. Jadi nanti saya rencananya memang ini internalnya yang yang aktif di edukasi, misalnya kayak ada nanti novel kah atau buku SMP yang memang atau kalian mau buat latihan-latihan bisa nanti di sini. Itu rencana aku sih. Jadi benar-benar nanti ini eh, ya kita bertumbuh bersama lah berprogres. Tapi saya pengen itu sih anak sekolah minggu atau remaja gereja itu punya platform yang gratis. Dan ini memang saya dedikasikan gratis buat anak-anak Tuhan ya. Maksudnya inilah privilege kalian apa sih? Kalian punya punya ini punya apa? Punya hak khusus lah gitu. Nah ini aja kayak nanti bisa kasih komen nih orang tuanya kalian, ditaruh fotonya. Jadi semua nanti di sini nih. Nah kalau kalian ada mau bikin tutorial, kalau rencana sih bisa. Nah, kalau nanti kita, ya makanya aku bilang, nah kalian boleh nanti di sini misalnya, nanti kalian bisa ngobrol nih. Jadi ada chatnya. Nah di sini pun ada chat, ada kalender, nanti diskusi nih. Misalnya aku mau ngobrol sama siapa nih, bisa nih. Aku tulis aja namanya, misalnya yang udah terdaftar ya. Nah di sini ada namanya nih. Dari oh bukan channel, ini nih direct message nih yang udah aku daftar. Nanti rencananya gitu, kalian pun bisa masuk ke dalam tuh. Ini kan ini ada nih si Rachel misalnya Rere. Bisa nanti ngobrol. Terus bisa video call nih, bisa ini pakai Star Meeting gitu. Pelan-pelan sih, tapi nanti kalian bisa pakai inilah harapannya. Gitu ya. Ya, tapi fokus ekstra aja dulu ya. Ini semua berjalan bersama. Oke ya, makasih banyak ya. Itu aja Ya paling Pak, ya. sama-sama. Ya nanti kalau kalian ada mau belajar apa selesai Excel, apakah perlu belajar bikin blog, bikin website gratis, ada nanti bisa saya kasih literasi-literasi ya, ya buat ini. Tapi kalau game, saya bukan gamer, jadi ya mohon maaf gitu aja. Nggak Ya. kebayang itu betapa susah codingnya. Nah, Nggak kebayang betapa susah itu bikinnya. iya, iya. Oke, ya, makasih banyak ya semuanya ya. Ya, terima kasih Ya, kembali Pak. selamat beraktivitas. Oke, Ya, selamat. terima kasih kembali, Pak. Iya, selamat Terima ya kasih semuanya. Makasih Pak. ya.